Orang sering memilih kebenaran daripada kesalahan. Ini hampir suatu truisme ya, suatu kebenaran juga. Ini satu teka-teki sebetulnya kalau kita pikir-pikir lebih jauh ya. Kenapa orang misalnya tidak pengen aja tidak salah gitu. Orang harus mintanya tuh pengennya benar gitu. Apa benar lebih baik daripada tidak salah? Apakah benar sama dengan tidak salah atau beda? Orang biasanya mengartikan kebenaran sebagai kebebasan dari kesalahan ya. Artinya ketiadaan kesalahan. Suatu tesis atau pemikiran atau pernyataan itu terbebas dari kesalahan, berarti dia benar ya. Suatu pernyataan yang mengandung kesalahan, berarti dia tidak benar. Dia salah. Tapi ini cara berpikir yang sebetulnya perlu kita interogasi lebih jauh ya. Artinya apa yang menjamin bahwa benar sama dengan tidak salah dan bahwa salah sama dengan tidak benar? Apa itu sekedar bolak-balik dari suatu koin ya? Apa koinnya menghadap ke muka atau ke belakang ya? Apa dia menghadap ke kebenaran atau menghadap ke kesalahan ya? Tapi jangan-jangan benar dan salah itu tidak pas diibaratkan sebagai koin ya. Jangan-jangan dia itu seperti bola ya. Bola kalau menggelinding kan kita mau mencari sisi yang mana, sebelah mana kan lebih susah ya. Jangan-jangan seperti itulah yang dimaksud dengan posisi benar dan salah gitu. Jadi bukan seperti koin yang tinggal di flip kita akan dapat kebalikannya gitu. Dari mana sebetulnya asal-usul orang menyamakan kebenaran sebagai ketidaksalahan? Boleh jadi asal-usulnya tidak dicari pada kata benar atau salah itu sendiri, tapi pada kata tidak. Apa yang kita maksud dengan tidak? Misalnya dalam tidak salah atau tidak benar. Apa yang kita maksud dengan tidak? Di dalam logika ini dikenal sebagai negasi ya, atau ingkaran ya. Di dalam logika yang dipelajari dalam studi komputer, ilmu komputer dan matematika, negasi itu memang biasa diartikan sebagai semacam switch ya. Dia kayak switch lampu gitu ya. Kita ceklekin dia on, ceklekin lagi off gitu. Jadi pilihannya biner gitu. Atau dia benar atau dia salah. Kalau dia benar berarti tidak salah, kalau dia salah berarti tidak benar gitu. Tapi kata tidak kan belum tentu artinya hanya itu ya. Belum tentu artinya hanya semacam switch itu. Fungsi maknawi dari kata tidak itu bukan hanya itu gitu. Misalnya ketika kita bertamu ke rumah orang ya, ditawarin makan, kitanya lapar ya. Cuman kan sungkan ya, nggak enak. Maka kita bilang enggak gitu. Nah, apakah kata enggak atau tidak ini bisa diartikan sebagai saya tidak ingin makan? Keliru kalau diartikan seperti itu karena jelas saya pengen makan ya. Tapi karena saya sungkan, saya nggak mungkin bilang iya mau gitu. Maka saya bilang enggak dulu gitu. Maka enggak ini artinya bukan dalam pengertian yang switch tadi ya. Kalau saya bilang enggak otomatis berarti saya menyatakan yang kebalikan dari apa yang dinyatakan lawan bicara gitu. Bukan seperti itu. Tapi ada nuansa lain dari kata tidak. Demikian pula kalau misalnya dalam ungkapan Jawa itu dikenal begitu ya begitu tapi ya jangan begitu gitu. Ngono ya ngono neng ojo ngono gitu. Ini kan kata ngono atau begitu itu artinya mendua kan. Dia artinya seperti mengingatkan orang, ya kamu boleh melakukan itu, tapi ya jangan melakukan itu gitu. Itu kan seperti double standard ya. Tapi sebetulnya bukan diartikan sebagai double standard ya. Dalam pengertian kebudayaan masyarakat Jawa, ini pengertiannya tidak double standard tapi kepekaan ya. Jadi yang dimaksud dengan kata jangan dalam ungkapan jangan begitu, itu bukan berarti tidak melakukan itu sama sekali, tetapi melakukan itu tapi ya jangan terlalu melakukan itu gitu. Jadi ibaratnya kayak kita naik motor setengah kopling. Nah ini kata jangan atau tidak ini setengah kopling. Dia nggak full kopling sehingga kita ganti ke persneling bukan seperti itu tapi kita setengah ya. Di antara iya sama enggak gitu. Di antara boleh sama jangan gitu. Nah ini yang seperti ini kan sebetulnya membuat kita berpikir ulang ya tentang apa yang kita sebut benar sebagai tidak salah. Jangan-jangan kata tidak yang digunakan dalam tidak salah itu seperti ya tadi dalam konteks Jawa tadi ngono ya ngono neng ojo ngono gitu. Sebagai sesuatu yang bukan sepenuhnya tidak salah gitu. Tapi bukan sepenuhnya benar juga gitu. Kata tidak atau jangan ini bisa diterangkan berdasarkan satu konsep dalam matematika yang disebut sebagai komplementasi ya. Kalau teman-teman belajar teori himpunan, set teori pasti akan mengenal istilah ini. Komplementasi itu adalah fungsi yang digunakan untuk membilang kebalikan ya. Misalnya kalau kita mengatakan ada satu himpunan namanya P.
Nah, kita menyatakan komplement dari P itu artinya semua yang bukan P gitu. Berarti kita membilang semua yang berada di semesta wacana selain P. Ini kan seperti switch on off tadi ya. Kita menyatakan P dalam arti P benar gitu ya. Maka kita menyatakan bahwa semua yang di luar P itu salah. Kalau kita mengatakan negasi P atau non P, maka kita mengatakan sebaliknya, yang P ini salah, semua yang di luar P komplemennya benar. Negasinya itu, komplemennya itu benar. Nah, akan tetapi komplementasi itu bisa di set up dengan berbagai cara ya. Tidak hanya ada satu model komplementasi. Misalnya perhatikan dua himpunan ini. Satu himpunan P, ini isinya adalah semua kucing yang ada di dunia ini. Semua kucing yang ada di dunia ini masuk ke dalam himpunan P. Nah, sekarang kita bayangkan satu himpunan lain lagi, himpunan Q namanya. Himpunan Q ini adalah himpunan semua binatang peliharaan saya gitu. Nah, ketika kita menyatakan komplement P tadi ini, komplement dari himpunan semua kucing, ada sebagian dari himpunan Q, himpunan peliharaan binatang peliharaan saya yang ikut terkomplementasi oleh itu. Tapi kan enggak semua ya. Ada sebagian dan ada yang enggak. Artinya apa? Ada irisan di antara P dan Q kan. Jadi ketika kita menegasi P, ada sebagian dari Q yang ikut ternegasi, tapi tidak semua. Ya. Jadi di sini kita menghadapi satu model kata tidak atau penggunaan kata tidak yang berbeda ya. Suatu tidak yang tidak menidakkan semuanya. Suatu kata tidak yang diberlakukan hanya untuk kelas tertentu dari semesta ini, tidak semuanya. Gitu. Nah sekarang bayangkan himpunan P dan Q tadi itu sebagai himpunan kebenaran dan kesalahan. P tadi kebenaran, Q tadi kesalahan. Kalau kita menyatakan tidak P, berarti kan tidak benar. Kalau dalam pengertian yang standar, berarti kan itu menyebut semua yang salah tadi kan, himpunan Q tadi itu. Tapi bayangkan kalau himpunan Q-nya tadi itu ada yang beririsan dengan himpunan P. Jadi ada unsur dari kesalahan yang beririsan dengan kebenaran. Jadi ketika kita mengatakan tidak benar, komplement dari P tadi itu, tidak benar, bukan berarti kita mengatakan salah ya. Karena ada sebagian dari yang salah itu yang juga benar gitu. Jadi ketika kita menyatakan tidak benar, itu bukan keseluruhan himpunan kesalahan tadi, bukan seluruh himpunan Q yang kita maksud. Tapi sebagian himpunan Q yang tidak teriris oleh himpunan P. Itu yang kita maksud sebagai tidak benar. Artinya ada sesuatu yang merupakan benar sekaligus salah, yang merupakan irisan dari himpunan P dan Q tadi itu gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan komplementasi seperti membalikkan telapak tangan ya. Karena ada unsur ketiga di luar benar dan salah, yaitu benar dan salah gitu. Nah nilai ketiga inilah yang nilai benar sekaligus salah. Inilah yang membuat kita tidak bisa memperlakukan kata tidak atau jangan atau negasi sebagai seperti membalikkan telapak tangan atau switch lampu tadi. Jadi kata tidak di sini ini berlaku secara selektif ya. Sifatnya tidak global ya, tidak menolak habis sesuatu, menyatakan yang kebalikannya enggak. Tetapi ada satu nilai ketiga ya, yang harus kita eksplisitkan kalau kita mau menyebut itu sebagai P dan Q sekaligus misalnya, sebagai benar dan salah sekaligus. Jadi ketika kita bilang sesuatu itu benar, belum tentu itu artinya tidak salah. Karena bisa jadi yang kita maksud itu benar sekaligus salah, yang berada di irisan tadi itu, yang berada di tengah tadi itu. Dan sebaliknya juga terjadi ya, kalau kita mengatakan sesuatu itu tidak benar, bukan berarti dia otomatis salah. Karena boleh jadi himpunan P dan Q ini tidak beririsan ya, tidak kena irisan satu sama lain tapi disjoin gitu ya, tidak beririsan sama sekali gitu. Dan dalam kasus ini ketika kita menyatakan tidak benar, belum tentu itu artinya salah ya, karena ada unsur ketiga ya, sesuatu yang tidak benar tapi juga tidak salah gitu. Misalnya ketika orang bertanya kepada saya, sekarang jam berapa? Lalu saya jawab biru. Nah jawaban saya ini kan tidak bisa dikatakan benar tapi juga tidak bisa dikatakan salah kan. Persis karena saya tidak menjawab pertanyaan gitu. Ibaratnya jawaban saya tadi salah saja belum gitu ya, apalagi benar gitu. Jadi tidak benar dan tidak salah gitu. Kalau saya mengatakan sekarang jam 5 padahal sekarang jam 6 misalnya, maka saya menjawabnya salah gitu. Tapi kan saya paling tidak sudah berhasil salah gitu. Kalau saya menjawabnya biru, berarti itu kan salah saja belum gitu. Jadi ini adalah posisi ketiga yang lain ya, tidak benar sekaligus tidak salah. Kalau direpresentasikan dalam bentuk himpunan ya, suatu ruang antara himpunan P dan Q ya. Sesuatu yang kalau kita tolak P,
belum tentu kemudian kita menganggap itu sama dengan Q ya, karena ada unsur ketiga ya, unsur yang bukan P tapi juga bukan Q gitu. Jadi ketika kita mengkomplement P, negasi P, artinya tidak sama dengan Q karena ada sesuatu di luar Q yang juga bukan P gitu. Ruang ketiga tadi itu gitu, yang tidak benar dan tidak salah itu. Nah, jadi ada dua kemungkinan lain ya penggunaan kata tidak atau jangan itu. Yang pertama diartikan sebagai bahwa sesuatu itu benar, artinya bisa jadi bukan tidak salah karena dia bisa benar sekaligus salah. Yang kedua pengertiannya adalah sesuatu yang tidak benar belum tentu itu salah karena bisa jadi sesuatu itu tidak benar dan tidak salah. Jadi nilai ketiga juga. Jadi kembali ke persoalan kita yang awal tadi ya. Orang menginginkan kebenaran, menginginkan ketidaksalahan. Jangan-jangan keduanya itu punya arti yang berbeda ya. Tidak bisa disamakan begitu saja. Seolah-olah benar artinya tidak salah, seolah-olah tidak salah artinya benar. Boleh jadi ada perbedaan makna di antara benar dan tidak salah, dan antara salah dan tidak benar. Nah, tergantung kita kemudian bagaimana memaknai kata tidak itu. Jadi di sini kita perlu hati-hati ya. Jangan sampai cara berpikir kita didikte oleh switch lampu ya. Cara berpikir yang mengikuti on-off-nya lampu itu. Seolah-olah dengan mengatakan tidak benar berarti salah, mengatakan tidak salah berarti benar. Karena siapa tahu di antara keduanya, di antara benar dan salah, ada nilai-nilai ketiga yang tadi sudah kita sebutkan. Benar sekaligus salah atau tidak benar sekaligus tidak salah.